Sambil menunggu yang lain bergabung, bisa disiapkan pertanyaannya sesuai dengan tema yang kita adakan sore hari ini ya, Rekanita. Namanya adalah Muhim Nailul Ulia, nanti bisa kita panggil Neng Ulia. Aktivitas saat ini, pelajar S3 Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Beliau juga dosen STAI Koordinator Ulum Blora, aktif di jaringan Gus Durian Jakarta, dan juga sebagai founder Pergerakan Perempuan Mengaji. Jenjang pendidikannya, beliau ini MTS dan MA lulusan dari Kajen Pati, lalu S1 di Institut Imam Naf'i Maroko, jurusan studi Islam, lulus tahun 2016, dan juga setelah itu menempuh pendidikan di Universitas Paramadina, jurusan studi Islam, lulus tahun 2019. Nah, daripada kelamaan, mari kita langsung sambungin aja ke narasumber kita yang keren kali ini. Jangan lupa kalau misalkan Rekanita punya pertanyaan, bisa langsung drop di komentar biar bisa saya bacakan dan juga langsung Neng Ulia untuk menjawab. Assalamualaikum Neng Ulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Neng? Alhamdulillah sehat. Iya. Mbak Mutia ya? Gimana? Mutia, Sehat iya. juga? Saya juga. Ini lagi di mana nih? Lagi di Blora, di rumah. Oke. Ini sebelum kita lanjutkan, kita sharing, mungkin bisa menyapa viewers kita yang 10.000 juta ini. Oh. Ya, halo teman-teman semuanya. Selamat sore. Apa kabarnya? Lancar ya puasanya sekalipun di tengah COVID-19, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, untuk terus berpartisipasi dan produktif tentunya ya di Ramadan kali ini. Dan terima kasih juga kepada PC IPPN Kabupaten Blora yang telah memberikan kesempatan untuk mengisi sharing berbagi bersama IPPNU tentunya. Iya. Oke. Ini kan tema kita kali ini adalah peran perempuan di ruang publik. Nah, sebenarnya kalau menurut Neng Ulia sendiri, ruang publik itu definisi secara garis besar itu apa sih? Definisi ruang publik secara garis besar ya non-domestik, hal-hal yang berkaitan dengan segala sesuatu atau aktivitas yang dilakukan di luar rumah, entah itu yang bersifat sosial, ekonomi, maupun juga politik ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain. Itu definisinya. Karena memang tema ini penting ya dibahas, karena selama ini seolah-olah perempuan itu lagi-lagi diidentikan dengan segala sesuatu yang sifatnya domestik atau domestifikasi. Perempuan ini masih sangat dominan sekali di beberapa tradisi masyarakat, atau perempuan aksesnya dibatasi, potensi-potensinya tidak bisa dikembangkan hanya karena dia memiliki kewajiban untuk melakukan hal-hal yang di dalam rumah atau domestik itu. Oke, nah terus peran perempuan sendiri di ruang publik itu seperti apa nih? Perannya tentunya banyak sekali ya, seperti yang tadi saya katakan, kalau misalnya kita mau memilih di organisasi tertentu, organisasi itu juga lingkupnya luas sekali. Ada organisasi yang sifatnya lembaga swadaya masyarakat, aktivitas-aktivitas sosial yang lain seperti misalnya IPPNU. Ini juga organisasi yang secara otonom di bawah Nahdlatul Ulama. Terus juga aktivitas-aktivitas di dalam politik. Politik ini juga banyak sekali, tentunya kita ada 3 lembaga ya. Kalau di Indonesia, eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Nah, ketiga-tiganya ini sangat mungkin sekali dimasuki atau dimainkan oleh perempuan, entah dari ranah yudikatif, misalkan menjadi hakim, atau dari ranah eksekutif menjadi presiden, menteri, dan lain sebagainya, dan juga di ranah legislatif, DPR, entah DPR yang sifatnya DPR daerah, kabupaten kota, atau wilayah, dan juga RI nasional ya, yang lingkupnya nasional. Tidak hanya itu, sebenarnya kita terlalu sempit kalau hanya mengartikan dari organisasi dan politik. Bahkan di ruang publik itu
bisa kita definisikan juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya itu memberikan dampak kemanfaatan bagi orang lain. Pekerja-pekerja, misalkan entah apapun itu pekerjaannya, seorang perawat misalkan, itu juga termasuk bagian dari ruang publik gitu. Dia merawat pasien, terus juga perawat, dokter, bahkan nelayan sekalipun, petani sekalipun, itu juga menurut saya itu di ruang publik karena dia memberikan dampak untuk masyarakat sekitarnya. Oke, nah misal nih di ranah mungkin di organisasi ataupun politik, ini seberapa pentingnya sih kayak perempuan itu berperan di dalam sana? Ya, menurut saya penting banget ya, karena lagi-lagi al-ummu itu madrasatun. Ibu itu adalah madrasah. Idza a'dattaha a'datta thayyibal a'raq. Jika kalian mempersiapkannya, maka kalian telah mempersiapkan keturunan-keturunan yang nantinya baik. Dan juga ungkapan pepatah Arab yang lain yang mengatakan Oke, sepertinya sedang menyambungkan. Rekanita, ditunggu sebentar dulu ya. Oke, Ning, maaf tadi ini agak loading. Mungkin bisa diulangi lagi tadi pepatahnya. Ya, jadi al-ummu madrasatun idza a'tattaha a'tatta thayyibal a'raq. Seorang ibu ini merupakan madrasah pertama. Nah, terus kalau semuanya, mari kita Tes. Iya, gimana? Dilanjut lagi, mungkin tadi belum selesai juga nih pembahasannya. Iya. Ya, lagi-lagi kalau pepatah Arab mengatakan almar'atu imadul bilad, lagi-lagi perempuan adalah tiang negara. Jika memang kita jadi perempuan ini merupakan tumpuan negara ya. Peran kontribusinya di ruang publik ini sangat menentukan generasi penerus bangsa ini tadi. Jadi kalau misalkan ada pendapat yang mengatakan perempuan setengah akalnya atau perempuan kurang agamanya, ini sangat tidak tepat sekali karena hal ini telah terpatahkan dengan realitas-realitas sejarah yang ada. Seperti misalnya kalau kita mencontohkan di dalam Al-Quran, ada seorang pemimpin perempuan yang memang berhasil membawa kerajaannya menuju kehidupan yang sejahtera untuk para rakyatnya. Kita sebut misalnya Ratu Balkis. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, tidak secara eksplisit Ratu Balkis, akan tetapi Imro'ah. Tapi yang dimaksud di situ adalah Ratu Balkis atau Bilkis, ikhtilaf ya. Inni wajadtu mura'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Jadi Ratu Balkis ini memiliki kerajaan yang besar di negeri Sabah atau lebih tepatnya daerah sekarang itu di Yaman. Suatu saat ketika beliau menerima surat dari Nabi Sulaiman untuk mengikuti agama Allah, ini beliau menyambutnya dengan baik. Dan menyambutnya dengan baik ini ditunjukkan dengan sikapnya, di mana beliau ini mengajak musyawarah, mengajak berdiskusi dengan para pemangku-pemangku kebijakan negara tersebut, pemangku kebijakan istana lebih tepatnya. Dan juga mereka berkata, qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fanduri madza ta'murin. Sebenarnya para pemangku kebijakan ini tidak mau menerima ajakan Nabi Sulaiman.
Akan tetapi, jika misalnya seorang Ratu Balkis ini memutuskan untuk ikut agama Nabi Sulaiman, mereka mau-mau saja gitu. Nah, dari hal ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Al-Quran pun berbicara bahwasanya seorang pemimpin perempuan, Ratu Balkis, yang memiliki kerajaan yang besar itu mampu membawa kehidupan yang damai, sejahtera, dan juga meletakkan prinsip-prinsip atau menerapkan prinsip-prinsip yang seharusnya memang ada dalam dunia perpolitikan seperti demokrasi, mengajak musyawarah dengan para pemangku kebijakan, terus juga demokratis dan lain sebagainya. Oke. Nah, terus apakah kita semua juga bisa berperan di ruang publik ataukah ada kriteria tersendiri biar kita bisa memiliki peran itu? Ada, tentunya ada kriteria, tapi tidak, jenis kelamin itu tidak merupakan kriteria. Artinya tidak harus laki-laki yang bisa berperan di publik. Yang masuk kriteria utama itu adalah intelektualisme. Itu nomor satu. Intelektualisme itu syarat mutlak yang dimiliki oleh seorang manusia, entah laki-laki ataupun perempuan, yang memiliki keinginan atau memiliki kemauan untuk berkecimpung di ranah publik. Itu nomor satu, intelektualisme. Yang kedua adalah tentunya kemampuan atau al-qawi atau al-quwah, ya, kekuatan, kemampuan, bahwasanya memang dengan berkecimpungnya dia di publik, dia yakin dia mampu, gitu. Terus yang ketiga adalah kemauan. Kita punya intelektualisme, punya kemampuan, tapi kalau tidak ada kemauan atau tekad yang kuat, itu juga ya tentunya tidak akan bisa. Jadi menurut saya itu 3 syarat utama itu adalah intelektualisme, kemampuan, dan juga kemauan dan tekad yang kuat untuk berkecimpung di ranah publik. Oke, jadi pendidikan itu buat perempuan memang penting banget ya, Ning? Banget. Kita nggak bisa, kalau misalkan beberapa anggapan bahwasanya ngapain sih sekolah tinggi-tinggi toh nanti ujung-ujungnya di rumah aja, kita nggak bisa seperti itu. Kalau toh kita nanti setelah berkeluarga memutuskan untuk berperan di rumah, itu juga kita akan berperan kepada anak-anak kita yang nantinya juga akan menjadi generasi penerus bangsa gitu. Jadi mau dia berkecimpung di ranah domestik, mau di ranah publik, itu pendidikan itu sama-sama pentingnya gitu. Tidak ada yang membedakan antara keduanya. Kalau di ranah publik, mungkin dia bisa merambah lebih luas ya jangkauannya, objeknya lebih luas. Tapi kalau di ranah domestik, dia terfokus kepada anak-anak dan keluarganya. Jadi menurut saya itu perempuan itu benar-benar harus memiliki ghiroh atau semangat yang kuat untuk belajar, dan jangan pernah kayak misalnya putus asa atau puas lah dengan pendidikan itu. Jangan pernah ada kepuasan, karena seperti yang diperintahkan kan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi belajar itu tidak kenal usia, tidak kenal waktu dan tempat. Jadi belajar itu juga tidak hanya di sekolahan atau di kampus saja, tapi juga belajar dengan lingkungan, itu yang paling penting. Oke, berarti ini juga bentuk dari emansipasi wanita juga. Iya, bisa, karena lagi-lagi sebenarnya kalau kita lagi-lagi kembali ke Al-Quran, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari ranah intelektualnya. Semuanya, baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki hak yang sama. Memiliki hak untuk belajar, memiliki hak untuk misalnya menikah, memiliki hak untuk memilih pasangan. Itu juga sebenarnya dari sisi hak ini setara gitu antara laki-laki dan perempuan, tidak ada yang membedakan. Karenanya kalau misalkan dikatakan bahwasanya setinggi apapun pendidikan perempuan tidak akan pernah bisa mengalahkan laki-laki, itu salah menurut saya. Karena lagi-lagi kita kembali kepada realitas sejarah di mana Sayyidah Aisyah atau rawi-rawi perempuan yang lain selain Sayyidah Aisyah itu diterima riwayatnya hanya dengan 1 orang saja. Artinya bahkan tidak ditemukan perawi perempuan yang tidak diterima hadisnya. Berbeda dengan
rawi-rawi laki-laki yang lain yang mana ada yang tidak memenuhi syarat kualifikasi sahihnya sanad. Itu ada, tapi kalau rawi perempuan itu semuanya diterima. Tidak ada yang ditemukan illah atau cacat dalam isnadnya, itu tidak ada. Oke. Terus bagaimana soal pemimpin? Boleh nggak sih perempuan itu memimpin? Memimpin cakupannya apa? Maksudnya Dalam suatu kumpulan. Seperti mungkin bisa kita ambil contoh di wali kota Surabaya itu, boleh nggak sih, Ning? Nah itu. Kalau kita berbicara kepemimpinan itu tentunya banyak sekali ya. Kita mulai coba dari ranah domestik pertama, terus ke kepemimpinan wilayah. Nah, wilayah ini juga terkotak-kotakan, kabupaten, kota, atau tadi yang disebutkan wali kota, terus gubernur, terus juga presiden dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara pendapat para ulama, itu tentunya berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan. Hal ini wajar karena masing-masing pendapat tersebut memiliki tendensi masing-masing, memiliki argumentasi masing-masing yang keduanya juga bersumber dari Al-Quran dan hadis. Saya sebutkan pertama yang mungkin melarang dulu ya. Nanti biar bisa dipatahkan sama yang dibolehkan. Yeah. Kalau yang melarang ini rata-rata itu adalah mufassir klasik seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan juga para mufassir lain yang mengatakan bahwasanya kepemimpinan perempuan ini tidak diperbolehkan. Tendensinya, argumentasinya itu yang berkali-kali diulang lah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu berkali-kali diulang-ulang. Padahal kalau kita membaca secara utuh ayatnya, ya, lagi secara utuh. Jadi kalau kita membaca ayat Al-Quran itu tidak boleh separuh-separuh, tidak boleh hanya dicomot satu kalimat terus mengabaikan kalimat yang lain, tapi harus difahami secara utuh kalimat ini apa, maksudnya apa, dan juga asbabun nuzulnya ini apa, konteks sosio-budaya yang melatar belakangi turunnya ayat ini apa. Oke, kita mulai dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki ar-rijal qawwamun. Ini qawwam ini sepertinya juga memiliki beragam perbedaan pendapat. Ada yang bilang pemimpin, ada yang bilang pelaksana, ada yang bilang pengayom, ada yang bilang dan lain sebagainya. Ini para mufassir pun berbeda pendapat. Qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Atas anugerah yang diberikan kepada sebagian yang lain gitu. Artinya tidak semua keseluruhan laki-laki itu memiliki fadl untuk memimpin perempuan. Ini yang perlu digarisbawahi, ini adalah bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Artinya redaksi ini menunjukkan bahwasanya tidak semua laki-laki itu diberikan fadl atau kelebihan dalam memimpin seorang perempuan. Ini satu. Nah, orang-orang yang tidak memperbolehkan itu cenderung mengabaikan kalimat bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Cenderung mengabaikan itu. Itu argumen yang pertama. Argumen yang kedua itu adalah hadis ya yang mengatakan Rasulullah SAW mengatakan la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Jadi seorang kaum ini tidak akan mencapai kemenangan atau tidak akan mencapai keberuntungan jika yang memerintah ini adalah perempuan. Nah, lagi-lagi orang-orang yang tidak memperbolehkan itu memahami hadis ini sebagai hadis yang bersifat legitimasi hukum yang berlaku untuk selamanya. Padahal lagi-lagi kita memahami hadis pun tidak boleh setengah-setengah, tapi kita juga harus tahu asbabul wurudnya hadis ini. Kondisi yang melatar belakangi Nabi bersabda demikian ini adalah penguasa kerajaan Kisra ketika itu
Jadi Nabi ketika berdakwah itu kan mengirim kepada kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Islam, Romawi, Yunani, dan juga salah satunya adalah Kisra. Raja Kisra ini tidak menyambut baik surat ajakan Nabi Muhammad kepada agama Allah, kepada agama Islam. Suratnya dirobek gitu kan. Jadi kayak seolah-olah melecehkan surat Nabi gitu, melecehkan ajakan Nabi. Sehingga kemudian Nabi berkata seperti itu. Padahal yang pemimpin ketika itu adalah laki-laki. Tapi beliau sudah berbicara la yufliha qaumun walau amrahum imra'atun. Sehingga Raja Kisra ini kemudian di akhir hayatnya itu dia mati dengan tragis, yaitu dibunuh oleh anaknya sendiri. Sehingga kemudian berganti kekuasaan ke anak cucunya. Nah, ini perempuan. Nah, di masa raja perempuan ini yang memimpin kerajaan Kisra, ini kekuasaannya hancur, kekuasaannya hancur dan lemah. Nah, jadi lagi-lagi orang-orang yang tidak memperbolehkan atau ulama yang tidak memperbolehkan itu berpendapat bahwa hadis ini sifatnya normatif dan untuk legitimasi hukum bahwasanya perempuan tidak boleh memimpin seperti itu. Akan tetapi ada banyak sekali argumentasi yang sesungguhnya lebih bersifat universal dari itu. Kalau misalkan kita berbicara ayat Al-Quran atau teks hadis, itu lagi-lagi kita harus melihat apakah ayat Al-Quran itu sifatnya universal atau partikular. Kalau yang universal ini tentunya berlaku untuk semuanya. Kalau partikular ini sesuai dengan konteks sosiokultural di masa turunnya ayat atau masa turunnya hadis ketika itu. Kalau ayat-ayat yang kayak misalnya universal, contohlah surat At-Taubah, ayat berapa ya, saya lupa. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ayat ini sekalipun sederhana sekali, tapi memiliki kandungan, memiliki arti, memiliki substansi yang sangat luas sekali. Pertama, coba wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Artinya masing-masing antara mukmin dan mukminat ini bisa menjadi wali untuk sebagian yang lain. Nah, kalau kita berbicara wali, ini juga sudah tarikan bahasanya ini sudah beda-beda lagi. Wali kalau misalkan bisa kita maknai sebagai kekasih, bisa kita maknai pemimpin, bisa kita maknai partner, bisa kita maknai mitra, teman, dan lain sebagainya. Banyak sekali, artinya tidak hanya berkutat pada satu arti saja, seperti itu. Terus ya'muruna bil ma'ruf. Nah, ini penekanannya di ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini bisa dilakukan ketika kita sudah berkecimpung di ranah publik. Artinya, subjek yang dikemukakan oleh ayat tersebut, orang mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan, ini memiliki ruang, memiliki porsi yang besar yang mana kedua-duanya ini memiliki hak untuk berperan di publik, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ruang-ruang kerja sosial, ruang-ruang kerja ekonomi, pemberdayaan ekonomi. Nah, zakat wa yu'tuna zakah di sini dimaknai sebagai pemberdayaan ekonomi. Wa yuqimuna shalah dimaknai sebagai ibadah ritual. Jadi sebenarnya ayat universal ini memiliki makna yang banyak sekali, bahwasanya perempuan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berperan di ranah domestik, entah ranah publik, dari segi kerja-kerja sosial dan juga pemberdayaan ekonomi yang lain. Seperti itu. Kalau kita berbicara argumentasi orang yang membolehkan itu cenderung banyak sekali, Mbak. Tidak hanya terbatas pada satu ayat saja gitu. Bahkan beberapa redaksi di dalam hadis itu mengatakan dengan redaksi man. Nah, kalau man ini biasanya kan berlaku untuk siapapun itu, entah laki-laki maupun perempuan. Hanya saja problemnya terkadang teks-teks syariat yang sifatnya universal ini cenderung tertutup oleh teks-teks yang sifatnya partikular. Nah, ini problem kita saat ini.
kita sebagai perempuan, kita juga harus menyuarakan beberapa teks yang sifatnya lebih inklusif dan eksplisit, yang menyuarakan bahwasanya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di ruang publik. Oke, intinya agama Islam itu membolehkan bahwa perempuan boleh berperan di ruang publik ya Mbak. Jadi kalau misalkan ada yang bilang nggak boleh, itu karena dia tuh cenderung di satu ayat aja atau satu hadis aja. Padahal banyak sekali hal-hal yang bisa dipahami di luar itu ya. Iya, jadi kita kalau mau memahami syariat itu jangan memandang satu ayat saja dengan meninggalkan ayat yang lain. Dan juga kalau misalnya kita mau mengambil satu ayat atau memahami beberapa ayat, kita juga harus mengerti konteks sosiokultural, proses budaya yang terbentuk ketika turunnya ayat tersebut. Itu penting sekali karena kalau kita tidak mengerti itu, kita mengabaikan hal itu pemahaman agama akan menjadi rancu dan tidak berprinsip keadilan. Artinya seolah-olah agama ini eksklusif untuk laki-laki saja, atau seolah-olah agama ini tidak memberikan keadilan untuk keduanya, tidak memberikan kesamaan antara keduanya, dan tidak memberikan kasih sayang kepada keduanya. Padahal dua-duanya sebenarnya sama saja gitu. Itu yang paling penting. Kalau kayak gitu ada nggak sih kayak batasan-batasan peran perempuan di ruang publik ini? Batasan ini sebenarnya berlaku untuk semuanya ya, menurut saya. Itu adalah tentunya waspada, hati-hati. Artinya jangan sampai pekerjaan kita itu menimbulkan fitnah satu sama lain, karena kita juga tidak bisa memungkiri bahwasanya kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang mewajibkan pegawainya untuk lembur dan lain sebagainya, itu juga akan mengakibatkan hubungan domestik yang tidak baik, kecuali memang kita lemburnya bersama-sama, atau ya pokoknya intinya hati-hati, waspada dengan pekerjaan kita sendiri. Jangan sampai kalau misalkan orang yang sudah beristri, sudah bersuami, sudah punya anak, itu juga dia harus ingat bahwasanya dia juga punya keluarga di rumah, punya kewajiban domestik. Nah, kewajiban domestik ini juga harus laki-laki dan perempuan, tidak bisa perempuan saja, tapi laki-laki dan perempuan dua-duanya juga memiliki tanggung jawab terhadap peran domestik. Kalau batasannya ya itu tadi, selagi kewajiban domestik yang dipikul oleh kedua belah pihak, suami dan istri ini tidak terbengkalai, dan juga dia juga harus bisa profesional membagi waktu, membagi pikiran, membagi tenaga untuk mendidik keluarganya dan juga berperan di ranah publik. Oke. Tapi kalau misalkan nih orang itu terlalu cenderung aktif di ruang publik, tapi dia mengabaikan, bahkan mungkin lupa, lalai tentang kewajiban domestiknya, gimana? Menurut saya itu tidak bisa dibenarkan ya, karena lagi-lagi kewajiban domestik itu adalah kewajiban yang utama. Karena kalau kita berbicara hadis juga, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Jadi sebaik-baik orang itu adalah yang berbuat baik terhadap keluarganya, seperti itu. Dan Nabi adalah merupakan orang yang bisa berperilaku baik untuk keluarganya. Jadi peran domestik ini menurut saya lebih harus dioptimalkan, lebih harus dimaksimalkan ketimbang peran publik. Sekalipun kita memiliki porsi yang besar juga di luar, akan tetapi kita masih bisa menghandle pekerjaan-pekerjaan domestik kita. Artinya pekerjaan yang di dalam rumah ini tidak terbengkalai, tidak kacau, ini boleh-boleh saja. Yang penting proporsional membagi keduanya, domestik dan publik. Terus juga profesional itu tadi, membagi waktu, kemampuan, tenaga, pikiran untuk keduanya. Dan lagi-lagi kedua-duanya, entah laki-laki maupun perempuan, ini juga memiliki kewajiban yang sama ya, entah domestik maupun publik. Jadi nggak bisa kalau misalkan perempuan kan punya kewajiban domestik yang lebih diutamakan. Tidak, kewajiban domestik ini adalah kewajiban keduanya, suami, istri, gitu. Oke. Tapi misal nih, kita dilarang untuk mempunyai peran di ruang publik, padahal kita mampu gitu.
Nah, itu gimana nih? Misalnya Ntar dulu, kita dibutuhkan. Yang melarang siapa dulu? Maksudnya mungkin kalau misalkan maksudnya yang belum mungkin yang belum menikah ya, kalau misalkan dilarangnya karena kita dipandang sebelah mata oleh anggota lain, mungkin bisa dibilang laki-laki gitu. Kayak gitu gimana? anggota keluarga ya? Mm-mm. Ya, sebenarnya saya tidak mau sampai mengatakan dolim ya, tidak sampai ke situ. Tapi bisa jadi mendekati, Itu sesuai teks yang saya baca seperti itu. Karena seseorang yang memiliki potensi, tapi karena egonya, misalkan ini dia melarangnya karena egonya, atau menganggap rendah kemampuan si perempuan itu tadi, terus dianggap tidak pantas dan lain sebagainya. Menurut saya ini adalah hal yang salah, karena kemampuan itu yang tahu adalah diri kita. Kemauan juga yang tahu adalah diri kita. Jadi orang lain mungkin bisa menilai, tapi yang sejatinya mengerti diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, seperti itu. Dan kalau misalkan butuh argumentasi yang dari Al-Quran hadis, ya saya ada. Jadi dulu ketika Nabi Muhammad melarang seorang perempuan pergi ke masjid, ya itu bukan karena, maksudnya bukan berlaku untuk seluruh perempuan. Berlaku untuk seorang perempuan itu saja. Waktu itu namanya siapa ya? Saya lupa. Karena ada memang hadis yang mengatakan itu, artinya perempuan lebih baik sholat di rumah. Nah, artinya apa? Karena kenapa masjid yang menjadi prototipe zaman dahulu? Karena memang ruang publik ketika di masa Nabi Muhammad itu hanyalah masjid gitu. Ya nggak ada kan zaman Nabi itu kayak aula atau pertemuan atau ruang apapun itu. Ya memang masjid, semua pembelajaran pusatnya di masjid, diskusi-diskusi di masjid, musyawarah apapun juga di masjid. Makanya prototipe tempatnya ini adalah masjid, tapi sesungguhnya berlaku untuk tempat-tempat lain juga gitu. Ya jadi memang ada hadis yang mengatakan perempuan itu dilarang pergi ke masjid, perempuan itu lebih baiknya sholat di rumah. Tapi sebenarnya ada juga hadis yang mengatakan bahwa orang yang melarang perempuan pergi ke masjid untuk melaksanakan peran-peran publik itu ya termasuk orang yang yang tidak bisa dibenarkan menurut syariat, karena siapapun itu memiliki hak yang sama untuk berperan, memiliki potensi, memiliki porsi yang sama besarnya untuk berperan di publik. Jadi kalau misalkan pelarangan ini itu hanya karena meragukan kemampuan perempuan atau karena egoisme pribadi, ya saya rasa itu tidak bisa dibenarkan. Tapi kalau pelarangan itu karena mungkin dirasa lebih maslahat untuk perempuan itu, silahkan, boleh-boleh saja. Tergantung latar belakang pelarangan itu apa. Oke. Kalau misalkan dalam hal diskusi, nah pengambilan keputusan, kalau misalkan yang mengambil keputusan adalah perempuan, itu boleh-boleh aja kan ya, Ning? Boleh saja. Maksudnya ini dalam ranah organisasi atau domestik. Kalau kita berbicara domestik berbeda lagi ya, kedua-duanya harus memiliki andil. Tapi kalau organisasi, kalau memang yang mengambil keputusan perempuan dan memang dia yang berwenang, boleh-boleh saja. Tapi kalau dia tidak yang berwenang, artinya misalkan kewenangan sepenuhnya ada di ketua nih, tapi yang mengambil keputusan yang di bawahnya, ya tetap tidak bisa dibenarkan. Artinya porsi yang diberikan adalah sesuai kewajibannya atau kewenangan yang diberikan kepada masing-masing. Oke. Nah, kenapa nih perempuan nih wajib buat berperan di ruang publik? Wajib berperan karena ya itu tadi seperti yang saya katakan di awal, al-ummu madrasatun, al-mar'atu aimadul bilad, perempuan itu tiang negara. Jadi negara ini membutuhkan para wanita yang berkontribusi
lebih banyak untuk negara, karena untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus bangsa, mempersiapkan apa ya, kader-kader penerus bangsa. Jadi memang penting sekali, seperti yang tadi saya katakan lagi ya, al-ummu madrasatun idza a'tadtaha a'tadta thayyibal arab. Jika kalian mempersiapkannya baik-baik, maka kalian telah mempersiapkan generasi yang sangat baik, karena tumpuan generasi ini memang ada pada perempuan, karena perempuan yang mengandung, perempuan yang melahirkan, perempuan yang menyusui. Proses biologis yang ada pada perempuan ini yang kemudian menentukan lahirnya seorang kader atau lahirnya seorang generasi yang bisa memberikan manfaat dan berkontribusi lebih untuk orang-orang di sekitarnya. Entah untuk keluarganya, entah untuk tetangga-tetangganya, entah untuk masyarakatnya, entah untuk bangsa negaranya, semuanya. Oke, kan perempuan sebagai tiang negara dan dia juga berkontribusi untuk negara. Nah, contoh real kontribusi untuk negara itu apa? Banyak, Mbak. Sebenarnya kalau misalkan perempuan yang memilih memilih bekerja di dalam rumah, itu juga dia sudah berkontribusi untuk negara. Hal yang terkecil, kalau misalkan dia memilih fokus untuk mendidik anaknya di rumah dan tidak mau keluar rumah, itu sebenarnya juga dia sudah berkontribusi untuk negara. Kontribusinya di mana? Karena dia sudah mempersiapkan generasi penerusnya, karena dia telah mempersiapkan anak bangsa. Setiap yang terlahir dari kita ini semuanya kan anak bangsa kan, yang nantinya di kader, entah dia misalkan mau jadi petani, mau jadi nelayan, mau jadi apapun itu, semuanya saya rasa itu berkontribusi untuk negara. Petani dia juga berkontribusi menghasilkan pangan kan, menghasilkan makanan pokok untuk para rakyatnya. Nggak ada petani kita nggak bisa makan. Para nelayan juga berkontribusi memberikan asupan-asupan makanan dari laut, terus juga menyelamatkan kekayaan laut, ya kan, menyelamatkan kekayaan laut. Terus juga pekerjaan yang lainnya ya, misalkan kita mau menjadi guru pun juga, kita juga mendidik orang-orang yang dititipkan kepada sekolah kita, menjadi guru, menjadi dosen, atau menjadi politikus juga boleh, mau menjadi kader partai apapun misalnya, atau mau memilih menjadi bupati, DPR, hal apapun itu, saya rasa hal terkecil yang kita lakukan itu bisa kita anggap sebagai orang perempuan yang memiliki andil dan berkontribusi untuk negara. Hanya saja ruangnya ini berbeda-beda seperti itu. Jadi ada banyak jalan menuju pengabdian kepada negara. Ya, ini ada question dari Hilma Marsya underscore. Ini minta pendapat dari Neng Ulia. Nah, gimana pendapatnya tentang pembatasan gerak perempuan di ruang publik dengan dasar perempuan itu sumber fitnah? Nah, bagaimana mematahkan argumen tersebut? Iya, perempuan sumber fitnah. Sebenarnya tidak hanya perempuan saja, tapi laki-laki juga bisa. Karena ada seorang sahabat laki-laki yang juga menjadi fitnah bagi yang lain. Itu pada masa sahabat Umar itu. Ada laki-laki yang seperti itu. Namanya siapa saya lupa, bisa nanti dimutalaah kembali di kitab ya. Sumber fitnah atau tidak ini sebenarnya tergantung orangnya. Bukan tergantung jenis kelaminnya. Tapi tergantung orangnya bagaimana bisa menjaga diri atau menjauhkan diri dari segala macam sumber nafsu dan fitnah. Terkadang ada juga yang mengaitkan sumber fitnah atau misalnya kayak sumber nafsu, sumber pesona, sumber syahwat dan lain sebagainya. Terkadang itu ada yang memberikan tendensi dari kisah Nabi Adam, seperti yang berkali-kali saya ceritakan. Kayak seolah-olah Nabi Adam waktu diusir dari surga itu gara-gara Hawa. Gara-gara Nabi Adam itu menuruti kemauan Hawa atau menuruti bujuk rayu yang dilakukan oleh Sayyidina Hawa. Padahal lagi-lagi stigma ini sangat salah sekali. Coba kalau misalkan kita kembali ke Quran, itu tidak demikian. Al-Quran tidak berbicara demikian. Domir itu apa ya? Kata ganti ya.
kata ganti di dalam Al-Quran ini kembali kepada keduanya, kepada Adam dan Hawa, tidak hanya kepada Hawa saja. Coba misalnya fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuri'a anhuma min sawatihima. Nah, fawaswasa lahuma syaiton, lahuma. Jadi syaitan ini mempropagandakan bujuk rayunya kepada keduanya, lahuma. Fawaswasa lahuma syaiton liyubdiya lahuma ma wuri'a anhuma min sawatihima. Jadi alurnya itu bukan dari iblis ke Hawa ke Adam, ini bukan, tapi dari iblis langsung kepada keduanya. Ya, jadi bisa dipahami seperti itu. Fadallahuma bighurur falamma dzaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma. Pokoknya semua domirnya di dalam Al-Qur'an itu huma. Artinya kembali kepada Adam dan Hawa. Jadi tidak benar juga di beberapa kisah anak-anak kecil itu dulu saya juga termakan itu. Bahwasanya dulu iblis merayu Hawa, Hawa kemudian merayu Adam sehingga mengakibatkan keduanya ini menerima konsekuensi untuk turun di dunia, tidak tinggal lagi di surga. Nah, ini kesalahan besar pemahaman kita atau hal-hal yang terjadi di lingkungan kita ini masih sering disalahpahami. Padahal kalau misalkan kita mau belajar sungguh-sungguh dari Al-Quran dan hadis, sebenarnya keduanya ini memiliki kesetaraan dan prinsip keadilan antara keduanya. Oke, berarti pendapat itu sangat tidak benar ya, Ning ya? Sangat tidak benar. Kalau toh misalkan ada hadis yang mengatakan seperti itu, kita bisa mematahkannya tidak hanya perempuan, tapi laki-laki seperti yang terjadi di masa sahabat Umar. Nah, mohon maaf sekali saya lupa banget nama sahabatnya siapa. Nanti coba bisa dilihat di Mubadalah itu lengkap. Ya. Seperti itu. Oke, ini udah hampir 1 jam kita berbincang karena kita dibatasi oleh IG 1 jam. Mungkin ada closing statement dari Neng Ulia untuk rekan dan rekanita semuanya terkait dengan tema kali ini. Closing statement. Ya, pada dasarnya ya, agama Islam ini adalah agama yang membawa prinsip keadilan. Itu yang perlu dipahami pertama. Prinsip keadilan, kemaslahatan untuk semuanya tanpa pernah membeda-bedakan jenis kelamin, suku, ras, agama maupun apapun itu. Jadi misi utamanya diturunkannya agama Islam adalah untuk keadilan bagi sesama. Tidak ada yang membedakan kemampuan, potensi dan juga hak-hak antara laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada yang membedakan derajat ketakwaannya, tidak ada yang membedakan kecuali derajat ketakwaannya. Artinya perbedaan yang ada dalam perbedaan jenis kelamin ini adalah kualitas ketakwaannya. Kalau kualitas intelektual, terus kemudian kualitas kepemimpinan, kemampuan dalam memimpin, intelektualisme dan lain sebagainya, itu kedua-duanya memiliki potensi yang sama. Dan yang perlu dicatat, kalau misalkan ditemukan ayat-ayat yang sekiranya mendiskreditkan atau memarginalkan salah satu jenis kelamin saja, itu kita perlu memahaminya atau perlu menginterpretasikannya dengan mengetahui latar belakang sosiokultural yang ada ketika hadis atau ayat tersebut turun. Dan lagi-lagi ayat yang sifatnya universal ini lebih didahulukan untuk semuanya daripada ayat-ayat yang sifatnya partikular. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar Islam, belajar syariat ini jangan hanya setengah-setengah. Jadi kalau memahaminya setengah-setengah, pemahamannya juga akan setengah-setengah. Jadi kita belajarnya juga harus benar-benar runut, dan juga tidak hanya yang secara eksplisit saja kita pelajari, tapi yang implisit, yang ada di balik layar, itu juga harus kita ketahui. Mungkin seperti itu. Dan untuk semua perempuan, untuk semua perempuan, tentunya kalian jangan merasa inferior. Jangan merasa takut, jangan merasa nggak pede, jangan merasa saya nggak mampu. Apapun kesempatan yang diberikan, prinsip saya itu harus diambil. Pokoknya apapun itu, opportunity apapun itu harus diambil. Karena kesempatan itu terkadang tidak akan datang 2 kali. Jadi kalau misalkan
perempuan dikasih amanah untuk ini, sebisa mungkin jangan sampai ditinggalkan, karena itu adalah wujud apa ya, mestinya potensi kita itu benar-benar diuji gitu. Potensi kita diuji, dan juga komitmen kita untuk benar-benar berkontribusi di ruang publik itu bisa merambah ke seluruh masyarakat. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk IPPNU yang telah memberikan kesempatan saya untuk cuap-cuap di sini ya. Semoga bermanfaat dan sukses lah. Amin. Terima kasih juga buat Ning Uya yang sudah meluangkan waktunya berbagi, sharing juga berbagi pengalaman ke kita gitu. Dan saya sebagai host minta maaf kalau misalkan ada kesalahan nih. Mungkin lain waktu bisa kita sambung lagi sharing kita. Oke, Ning, kita tutup. Sepertinya ini lagi loading. Oke, jadi rekan dan rekan kita semua, begitulah sharing kita kali ini. Ya, Ning, kita tutup aja. Sekalian menjelang buka puasa juga. Terima kasih, Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan dan rekan kita semua, berikut tadi sudah kita lakukan sharing tentang peran perempuan di ruang publik. Semoga di sini yang menonton bisa mendapatkan ilmunya dan semoga berkah. Dan kita sudah cukup sampai di sini untuk menemani ngabuburit rekan dan rekan kita semua. Kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab atau ada yang mengganjal, bisa langsung ditanyakan via DM atau misalkan bisa langsung DM Neng Ulia langsung. Oke, saya sebagai host Mutia Yasmin undur diri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.